Bab 2634, sampai 2636. Melihat kakak laki-lakinya dipukuli, dan murid-murid dari barisan tetua kedua semuanya bergegas dari segala arah, Fang Su merasa sedikit ketakutan pada adegan ini. Bagaimanapun, ini adalah sekte dalam, dan anak-anak penatua kedua jauh lebih banyak daripada mereka. Jumlah mereka hanya belasan. Jika mereka bertarung dalam kelompok, mereka tidak akan menjadi lawan sama sekali. Tapi Chen Ping tidak takut. Dia hanya menatap dingin ke arah murid-murid dari garis keturunan tetua kedua, tetapi mengabaikan mereka, dan langsung masuk. Melihat ini, murid-murid dari garis tetua kedua semuanya mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka semua dikejutkan oleh aura Chen Ping. "Kuang Biao, keluar dari sini, kamu mencariku, aku di sini," teriak Chen Ping dengan marah. Kuang Biao juga bergegas keluar ruangan saat ini, menatap adik laki-laki yang dipukuli, menatap Chen Ping dengan mata dingin, dan berkata, "Chen Ping, kamu seharusnya menghancurkan gerbangku dan melukai murid batin kita. Kamu mencari kematian. Saya pikir Anda adalah orang yang mencari kematian." Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya seketika. "Saya tidak hanya akan menghancurkan gerbang Anda, tetapi saya akan juga hancurkan seluruh rumahmu." Chen Ping setelah selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menusuk. "Hanya karena kamu ingin menghancurkan rumahku." Kuang Biao mendengus dingin, dan melompat, memegang penggaris hitam ekstra di tangannya, dengan 8 batu permata hijau zamrud bertatahkan penggaris. "Tuan Chen harus berhati-hati," Fang Su segera mengingatkan Chen Ping ketika dia melihat senjata yang dikeluarkan Kuang Biao. Kuang Biao memegang lengannya sebentar, dan tiba-tiba kabut hitam memenuhi 8.000 kaki tandus, dan udara suram terus muncul, dan udara di sekitarnya langsung sedingin es. Segera setelah Kuang Biao menjentikkan pergelangan tangannya, bagan Huangqi meletus dengan ujung tajam hitam yang tak tertandingi, yang menghantam cahaya pedang Chen Ping dengan keras. Dengan suara keras, Chen Ping langsung memblokir pukulan Kuang Biao. Dan Chen Ping sendiri bergoyang 2 kali sebelum dia menstabilkan sosoknya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Kuang Biao sedikit terangkat. "Nak, aku sudah menembus keadaan integrasi, kamu mencoba mengandalkan tubuh fisikmu yang kuat untuk mengalahkanku. Tidak mungkin sama sekali, dan aku akan melakukannya, jangan tertipu lagi." Chen Ping memandang Kuang Biao dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Bahkan jika kamu dipromosikan ke alam fusion, jika aku ingin membunuhmu, itu akan seperti menginjak-injak semut sampai mati. Tapi aku tidak ingin membunuhmu sekarang, yang aku inginkan adalah menghancurkan rumahmu, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan bunga pedang. Seni pedang 9 bayangan, diiringi oleh raungan Chen Ping. Di belakang Chen Ping, beberapa sosok yang persis sama dengan Chen Ping perlahan muncul. Melihat Chen Ping yang sama di depan mereka, banyak orang tercengang. Namun, Kuang Biao mencibir dan berkata, "Itu hanya ilusi kecil. Apakah kamu ingin mengandalkan ilusi untuk mengalahkanku? Itu hanya mimpi." Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia terbang langsung, melambaikan 8.000 mandul penggaris di tangannya badai keluar, mendekati Chen Ping. Kuang Biao tahu bahwa hantu yang dibentuk oleh ilusi ini tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, dan hanya dengan sedikit nafas dapat menghempaskan hantu ini. Menghadapi serangan Kuang Biao, Chen Ping tidak siap bertarung. Beberapa sosok menghadap Kuang Biao, dan tubuh Chen Ping sudah berada di atas kepala Kuang Biao. Badai yang diayunkan Kuang Biao menghancurkan klon bayangan Chen Ping seketika, tanpa meninggalkan siapapun. Ketika Kuang Biao melihat adegan ini, dia langsung tertawa. Ini tidak lebih dari tipuan, tapi dia berani membodohi dirinya sendiri. Tapi setelah Kuang Biao selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan aura menakutkan meletus di atas tubuhnya, kepala. Dan semua orang mendongak, dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Kuang Biao buru-buru mendongak,
dan dia terkejut menemukan bahwa Chen Ping muncul di atas kepalanya di beberapa titik. Saya melihat Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang itu seperti pelangi, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga. Tetapi lampu pedang ini tidak menyerang Kuang Biao, tetapi menuju ke rumah Kuang Biao. Di bawah tebasan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya, rumah besar Kuang Biao mulai runtuh, pilar yang tak terhitung jumlahnya terputus, dan asap serta debu yang mengepul dari rumah yang runtuh itu langsung menenggelamkan semua orang. Lari, seseorang berteriak, dan semua orang bergegas keluar, tidak ada yang mau dihancurkan di bawah rumah. Pedang Chen Ping langsung menghancurkan rumah Kuang Biao, tetapi Chen Ping tampak tidak puas, tetapi berteriak lagi, cahaya pedang emas melesat ke langit, disertai raungan naga, cahaya pedang emas berubah menjadi ditemukan naga emas. Naga emas meraung, dan langsung menghancurkan semua rumah yang terhubung ke rumah Kuang Biao. Ini juga tempat tinggal murid tetua kedua, jadi Chen Ping ingin menghancurkan mereka semua. Seperti kata pepatah, datang tetapi tidak membalas tidak senonoh. Kuang Biao menghancurkan begitu banyak rumah dalam garis keturunan 3 tetua. Tidak mungkin Chen Ping menghancurkan hanya satu rumah besar Kuang Biao. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua terdiam, karena dalam kesan mereka, hal seperti itu belum pernah terjadi di sekte dalam sekte Kuali Giok. Fang Su melihat bahwa Chen Ping memerah dan menghancurkan semua rumah dari garis keturunan tetua kedua. Dia tahu bahwa masalah ini akan sulit. Fang Su buru-buru mengirim seseorang untuk memanggil penatua ketiga. Penatua ketiga harus maju dalam masalah ini. Chen Ping menghancurkan begitu banyak rumah di gerbang dalam, bagaimana bisa tetua kedua membiarkannya pergi? Jika penatua kedua datang dan ingin berurusan dengan Chen Ping, maka Chen Ping pasti bukan lawan penatua kedua. Itu sebabnya Fang Su mengirim seseorang untuk memanggil penatua ketiga untuk datang. Hanya dalam beberapa puluh detik, tidak hanya rumah Kuang Biao yang hancur, tetapi bahkan tempat tinggal murid lain dari garis tetua kedua pun hancur. Naga emas juga berada di ujung, perlahan menghilang. Melihat kekacauan di depannya, Kuang Biao hampir mati karena marah. Chen Ping, aku akan membunuhmu, aku akan mencabik-cabikmu. Kuang Biao meraung, dan amarah di tubuhnya terus meningkat. Ayo, Chen Ping telah menghancurkan rumah lawan, jadi langkah selanjutnya adalah memberi pelajaran pada Kuang Biao. Kuang Biao mengertakkan gigi, dan 8 penggaris mandul di tangannya terus bertambah besar, dan akhirnya menjadi lebih dari 1 kaki panjangnya, dan 8 batu permata hijau zamrud di atasnya mulai bersinar. Berhenti? Apakah kamu akan menghancurkan seluruh pintu bagian dalam? Tepat ketika Kuang Biao hendak bergerak, dia tiba-tiba berteriak keras, diikuti oleh sosok dari jauh ke dekat. Segera, sosok tetua kedua perlahan muncul. Melihat pemandangan yang berantakan, tetua kedua memancarkan kemarahan yang tak ada habisnya, dan basis kultivasi dari peringkat ketiga alam komposit terungkap sepenuhnya. Tuan, orang ini merusak rumah kita dan bahkan melukai orang-orang kita. Kuang Biao menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata. Saat Kuang Biao selesai berbicara, dia ditampar dengan keras oleh sesepuh kedua. Buang sampah, tidak bisakah kamu menghentikannya? Dan kamu masih ingin melakukannya di sini? Apakah kamu ingin menghancurkan semua bangunan di gerbang dalam? Tetua kedua menegur Kuang Biao, tundukkan kepalamu dan berhenti bicara. Jika dia dan Chen Ping benar-benar bertarung di sini, saya khawatir bangunan di gerbang dalam tidak akan selamat. Setelah menegur Kuang Biao, tetua kedua memandang Chen Ping dengan dingin dan berkata, sebagai murid dari sekte Kuali Giok, kamu berani secara terbuka memukul sesama sekte dan menghancurkan rumah besar di sekte dalam taruh peraturan di matamu. Hari ini saya akan menghukum saudara junior ketiga, dan memberitahu Anda aturan sekte Kuali Giok. Kemarilah, tangkap Chen Ping ini untukku dan masukkan dia ke dalam penjara air. Dia keluar. Mengikuti perintah tetua kedua, murid-murid dari barisan tetua kedua bergegas maju, siap untuk menangkap Chen Ping. Ketika Fang Su melihatnya,
Dia buru-buru memimpin murid-murid dari barisan tetua ketiga untuk memblokir Chen Ping di belakangnya. Mengapa kamu menangkap orang? Bahkan jika kamu ingin menghukum, itu akan dihukum oleh raja. Bagaimana kamu bisa dihukum oleh tetua keduamu? Fang Su berkata dengan keras, apa yang dikatakan Fang Su benar. Hadiah dan hukuman di sekte semuanya diperintahkan oleh Tuan. Tetua kedua tidak bertanggung jawab atas ini. Tetua kedua hanya bertanggung jawab untuk distribusi bahan dan penilaian personel. Dia tidak punya hak untuk menghukum murid lain dari sekte Kuali Giok. Itu sebabnya Fang Su mengatakan itu. Tapi Fang Su tidak tahu bahwa kata-katanya telah sangat melukai hati tetua kedua. Sebagai tetua kedua, dia tidak punya hak untuk memberi penghargaan atau menghukum para murid dari sekte Kuali Giok. Jika Hu Yixiao tidak ada, haknya akan hilang. Lebih rendah dari Ni Heng, murid tertua, besar. Kamu murid kecil, kamu berani berbicara denganku seperti itu, kamu pantas mati. Tetua kedua tersengat oleh kata-kata Fang Su, alisnya mengerutkan kening, dan dengan lambaian telapak tangannya, tubuh Fang Su langsung terpesona. Fang Su jatuh dengan keras ke tanah dengan ekspresi muram di wajahnya, tampaknya terluka parah. Tangkap Chen Ping itu. Setelah Fang Su ditampar, penatua kedua memerintahkan dengan keras. Pada saat ini, mata Chen Ping sedikit memadat, dengan niat membunuh di matanya. Saat murid-murid dari barisan tetua kedua bergegas maju, tubuh Chen Ping langsung meletus dengan aura yang menakutkan. Aura ini seperti tornado, dan langsung menyapu murid-murid dari garis keturunan tetua kedua. Lebih dari selusin murid dari garis keturunan tetua kedua langsung tertiup angin, dan jatuh dengan keras ke dalam reruntuhan satu persatu, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Lihat ketika Chen Ping berani menyerang muridnya di depannya, tetua kedua tiba-tiba menjadi geram. Anak baik, kamu akan memberontak. Setelah penatua kedua selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Chen Ping. Dan tiba-tiba sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan, menutupi Chen Ping dengan telapak tangan itu. Melihat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangan kanannya, dan matanya menjadi sangat tajam. Sekarang Chen Ping tidak memiliki masalah berurusan dengan penatua kedua, tetapi jika penatua kedua bergandengan tangan dengan Kuang Biao, Chen Ping harus berjuang sedikit, bagaimanapun, roh pedang Zhongli belum pulih, dan pedang pembunuh naga dapat hanya menampilkan setengah dari kekuatannya. Sekarang busur Raja Dewa juga hilang, dan kartu lubang di tangannya hanyalah lonceng berpola naga. Tetapi Chen Ping tidak berani menggunakan lonceng berpola naga itu sesuka hati. Lagi pula, dia telah mengekspos terlalu banyak sekarang, dan terikat untuk membuat banyak orang menatapnya. Tepat ketika Chen Ping sedang memikirkan cara memecahkan situasi, Ni Heng tiba-tiba muncul. Saya melihat Ni Heng memegang token Master Sekte di tangannya, dan berkata dengan keras kepada tetua kedua, Paman bela diri kedua, apakah Anda dengan keras menghancurkan seluruh sekte? Mendengar kata-kata Ni Heng, tetua kedua mengambil tangannya kembali. Ni Heng, anak ini memukuli murid-muridnya dan menghancurkan mansion, aku ingin menangkapnya. Ada apa? Tetua kedua menatap Ni Heng dan bertanya, Paman bela diri kedua, Tuan tidak ada di sini. Semua penghargaan dan hukuman di sekte ditentukan oleh saya. Saya tidak tahu apakah Paman bela diri kedua memiliki niat untuk memata-matai posisi raja karena kesewenang-wenangannya, tanya Ni Heng kepada tetua kedua. Penatua kedua tidak berharap Ni Heng berani berbicara dengannya seperti ini. Tetapi Ni Heng memegang token suzerain di tangannya, dan dia tidak dapat menyangkal apapun di depan begitu banyak murid. Jadi dia berkata, oke, maka Anda akan memberi perintah, cepat dan perintahkan Chen Ping ini untuk ditangkap. Paman bela diri kedua, sebelum masalah ini jelas, bagaimana saya bisa memberi perintah dengan santai, kata Ni Heng. Ni Heng, aku pikir kamu mencoba untuk mendukung orang ini. Fakta ada di depanmu. Apakah kamu buta? Kuang Biao menghina Ni Heng.